Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Istiqomah Cinta dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Di sini Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Istiqomah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Istiqomah Cinta untuk episode nanti malam. Di mana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Kansa yang merelakan dirinya babak belur demi untuk bisa mengungkap sebuah kebenaran ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Kansa bisa memanfaatkan peluang ini untuk bisa mengungkap kebenaran ini? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Kansa memang sedang dipenjara atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Alika ya kawan-kawan. Hal itu membuat semua orang berusaha untuk membebaskan Kansa. Namun ada satu hal yang membuat Kansa merasa ada yang mengganjal dalam hatinya, yaitu hubungan ayahnya dengan hubungan ibunya. Karena ada sebuah video yang beredar menampilkan Bu Hutami sedang makan malam romantis dengan seseorang laki-laki. Namun Dr. Aksan mengatakan bahwa hubungannya dengan Hutami baik-baik saja dan dirinya akan selalu melindungi Hutami. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya memikirkan cara agar Kansa bisa secepatnya keluar dari penjara. Ya, saat ini semua orang sedang berusaha untuk mengeluarkan Kansa, termasuk Fatan, Dr. Aksan, dan juga Bu Hutami. Bahkan Bu Hutami sempat menghubungi seorang pengacara untuk meminta bantuan agar hukuman Kansa bisa ditangguhkan ya kawan-kawan. Namun ternyata menurut pengacara itu ini akan sangat sulit karena hanya ada dua kemungkinan yang bisa membuat Kansa bebas dari penjara: pengakuan Yuda atau kesaksian dari Alika. Namun Yuda tidak akan mungkin mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke polisi, sementara Alika, kita tidak tahu sampai kapan Alika koma, dan ini tentunya akan sangat memakan waktu sehingga membuat kuasa hukum Kansa tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Monica akhirnya diperbolehkan untuk pulang, sehingga Monica saat itu menemui Fatan di ruangannya. Namun sebelum Monica pergi, Monica sempat melihat notifikasi Bu Rara menelpon Fatan, dan Monica pun secara diam-diam menaruh handphonenya di ruangan Fatan. Dan akhirnya Monica mengetahui tentang sebuah fakta yang sangat mengejutkan ya kawan-kawan, bahwa ternyata Bu Hutami memiliki hubungan di masa lalunya dengan DJ Dodi, sehingga saat itu Monica sengaja mengompor-ngompori Kansa ya kawan-kawan. Monica sengaja menghancurkan mental Kansa, di mana Monica menemui Kansa dan mengatakan bahwa jangan-jangan ayah kandung Kansa itu bukan Dr. Aksan, melainkan DJ Dodi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap harinya Mimin akan terus mengupdate informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, DJ Dodi nampaknya benar-benar ingin menghancurkan hidup Kansa. DJ Dodi menyuruh anak buahnya untuk mencari seorang preman perempuan yang memiliki badan kekar untuk membuat keributan hingga akhirnya dipenjara
di sel yang sama dengan Kansa, dan orang itu benar-benar membuat keributan dengan menjambret di depan kantor polisi. Akhirnya orang itu pun dipenjara dan dimasukkan ke sel yang sama dengan Kansa. Kansa menyadari bahwa orang itu berniat buruk kepada dirinya, sehingga ketika orang itu ingin menghajar Kansa, Kansa lebih dulu menghajar orang itu, hingga orang itu pun menyerah. Kansa bertanya siapa yang menyuruhnya, dan orang itu mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh DJ Dodi untuk menghancurkan wajah Kansa. Saat itu Kansa pun berpikir bahwa ini semua adalah ulah dari DJ Dodi, sehingga Kansa menyuruh orang itu untuk menghajar dirinya hingga Kansa babak belur. Karena dengan cara itu Kansa berharap bahwa dirinya bisa bertemu dengan DJ Dodi, dan Kansa bisa mengungkap semua kebenaran tentang hubungan ibunya dengan DJ Dodi. Ya, setelah Kansa babak belur, Kansa pun dilarikan ke rumah sakit, dan anak buah DJ Dodi memberikan laporan bahwa anak buahnya telah berhasil. DJ Dodi pun menghubungi Hutami dan memberitahukan hal itu, sehingga Hutami akhirnya pergi ke rumah sakit untuk menemui Kansa. Saat itu Bu Hutami benar-benar sangat histeris melihat kondisi Kansa yang babak belur, namun Kansa tetap berpura-pura demi untuk bisa menjalankan rencananya. Kansa ingin mengetahui semua tentang hubungan masa lalu antara ibunya dan juga DJ Dodi. Ya, Hutami memang memiliki hubungan masa lalu dengan DJ Dodi, namun Kansa itu benar-benar anak Dr. Aksan, karena Hutami bertemu DJ Dodi setelah Hutami meninggalkan Kansa dan menitipkan Kansa ke Rianti. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira apakah nantinya Kansa benar-benar berhasil untuk mengetahui hubungan masa lalu antara ibunya dan juga DJ Dodi, hingga membuat suasana atau kondisi saat ini benar-benar sangat buruk untuk Kansa. Dan semoga setelah nantinya Kansa mengetahui semuanya, Kansa tidak membenci ibunya, karena pada saat dulu ibunya benar-benar membutuhkan bantuan seseorang untuk bisa mengejar karirnya menjadi seorang hakim setelah dibuang oleh Oma Inggit, sehingga Hutami ingin bangkit, dan pada saat itulah Hutami bertemu dengan DJ Dodi. Semoga Kansa bisa mengetahui semua penjelasan ini langsung dari mulut Hutami, agar nantinya Kansa tidak terpengaruh oleh perkataan dari orang lain. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Istiqomah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.